Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan serta limpahan kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta melimpah kepada kita semua. Semoga yang hadir dalam kajian ini seluruh keluarganya dimuliakan Allah, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, diberi rezeki yang barokah pada akhir hayatnya, husnul khotimah. Amin. Mari bersama-sama ngaji tarjim untuk memahami makna Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita. Mari bersama-sama melanjutkan ngaji kita pada hari ini, Surah Ali Imran ayat 169 sampai dengan ayat 175, berisi tentang pahala orang-orang yang mati syahid. Dijelaskan dari ayat 169 sampai dengan ayat 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Wala tahsabanna, dan janganlah kamu mengira allazina, orang-orang yang kutilu, mereka dibunuh atau gugur, fi sabilillahi, di jalan Allah, amwatan, mati, bal, bahkan, ahyaun, mereka itu hidup, inda, di sisi Rabbihim, Tuhan mereka, yurzakuna, mereka mendapat rizki. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Farihina bima atahumullahu min fadlih
wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Farihina, mereka bergembira, bima, dengan apa, atau disebabkan, atahumu, memberikan kepada mereka, Allahu Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya, wa yastabshiruna, dan mereka bergirang hati, billadzina, dengan atau terhadap orang-orang yang lam yalhaqu, mereka tidak bertemu atau belum menyusul, bihim, dengan mereka, min khalfihim, dari belakang mereka, Allah, bahwa tidak, khaufun, mereka khawatir, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak mereka, yahzanuna, mereka bersedih hati. Mereka bergembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakangnya, yang belum menyusul mereka, bahwa mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Yastabshiruna, mereka bergembira, binikmatin, dengan nikmat, minallahi, dari Allah, wa fadlin, dan karunia, wa annallaha, dan bahwasanya Allah, la yudhi'u, dia tidak menyia-nyiakan, ajra, pahala, al mu'minina, orang-orang yang beriman. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qurh lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Allazina, orang-orang yang istajabu, mereka memperkenankan atau mentaati, lillahi, bagi, kepada Allah, warrasuli, dan rasulnya, min ba'dima, dari sesudah apa, asobahumu, menimpa mereka, al-qarhu, luka, lillazina, bagi orang-orang ahsanu, mereka berbuat baik, minhum, dari atau di antara mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa, ajrun, pahala, azimun, yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, ada pahala yang besar. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Alladzina orang-orang yang qala mengatakan lahumu kepada mereka annasu manusia atau orang innan nasa sesungguhnya manusia qad sungguh jama'u mereka telah mengumpulkan lakum untuk kamu fakhshauhum maka karena itu takutlah kepada mereka fazadahum maka ia menambah mereka imanan keimanan wa qalu dan mereka berkata atau menjawab hasbuna cukuplah kami Allahu Allah wa ni'ma dan sebaik-baik al-wakilu pelindung. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan atau pasukan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Fanqalabu maka mereka kembali binikmatin dengan nikmat minallahi dari Allah wa fadlin dan karunia lam yamsashum tidak menyentuh mereka atau mereka tidak mendapat su'un keburukan atau bencana apa-apa wattaba'u dan mereka mengikuti ridwana keridhaan Allah wallahu dan Allah zu mempunyai fadlin karunia azim min besar. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama sesungguhnya hanyalah zalikumu mereka itu asyaitonu syaiton yukhawwifu ia menakut-nakuti auliya'ahu pengikut-pengikutnya. Fala maka janganlah takhafuhum kamu takut kepada mereka wa khafuni dan takutlah kepadaku. In kuntum jika kamu adalah benar-benar mukminina orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan pengikut-pengikutnya atau orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keterangan ayat 169, yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan
kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu. Keterangan ayat 170 maksudnya ialah teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan ayat 173 maksudnya orang Quraisy. Keterangan ayat 172, 173 dan 174 di atas membicarakan tentang perang Badar Sugro atau Badar kecil yang terjadi setahun setelah perang Uhud. Sewaktu meninggalkan perang Uhud itu, Abu Sofyan, pemimpin orang Quraisy, menantang Nabi dan sahabat-sahabat beliau bahwa dia bersedia bertemu kembali dengan kaum muslimin pada tahun berikutnya di Badar. Tetapi karena tahun itu atau tahun 4 Hijriah musim paceklik, dan Abu Sofyan sendiri ketika itu merasa takut, maka dia beserta tentaranya tidak jadi meneruskan perjalanan ke Badar. Lalu dia menyuruh Nuaim ibnu Mas'ud dan kawan-kawan pergi ke Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar bohong seperti yang tersebut dalam ayat 173. Namun demikian, Nabi beserta sahabat-sahabat tetap maju ke Badar. Oleh karena itu tidak terjadi perang pada waktu itu di Badar. Kebetulan musim pasar, karena kaum muslimin melakukan perdagangan dan memperoleh laba yang besar. Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti yang tersebut pada ayat 174. Semoga ngaji kita pada hari ini bersamaan dengan turunnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.